Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan kembali tentang materi kita yang minggu lalu, yaitu melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah atau bilangan desimal. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan dua soal di mana ada yang mendapat nilai 100, ada juga yang mendapat nilai 60, ada juga yang tidak mendapatkan nilai sama sekali. Nah, karena mungkin masih ada yang belum paham bagaimana sih cara mengerjakan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah atau desimal. Nah, hari ini Ibu akan membahas soal yang kemarin sudah Ibu berikan supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti lagi bagaimana cara mengerjakan soal operasi hitung campuran bilangan cacah atau bilangan desimal. Nah, pada soal kemarin itu terdapat soal pengurangan dan penjumlahan pada soal nomor 1. Berarti yang pertama-tama kita kerjakan adalah mengurangkan terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Gunakanlah cara menurun. Mungkin di kelas 3, 4, dan 5-nya sudah diajarkan bagaimana cara mengerjakan pengurangan atau penjumlahan dengan cara menurun, tetapi masih ada di antara kalian pasti yang masih belum paham. Untuk itu Ibu akan menjelaskan ulang bagaimana cara mengerjakan soal dengan menggunakan cara menurun. Baik, di sini terdapat soal 8.450 dikurang 6.250 kemudian ditambah 3.449. Pertama-tama yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah angka yang di depan. Ingat, kalau dia tidak menggunakan tanda kurung di awal maupun di akhir, itu berarti angka yang harus kalian jumlahkan atau kalian kerjakan terlebih dahulu adalah angka yang ada di depan ini, ya. Kalau misalkan di sini ternyata operasi hitungnya adalah penjumlahan, maka tetap kerjakan terlebih dahulu yang penjumlahan yang berada di sebelah kiri. Nah, kecuali seperti contoh soal kemarin tuh, ada soal yang di situ isinya ada tanda kurung di angka kedua seperti ini ya, di bilangan kedua. Nah, berarti yang harus dikerjakan adalah bilangan kedua dulu. Kemudian nanti setelah dapat hasilnya, maka bilangan pertama dikurang dengan bilangan hasil dari penjumlahan ini. Itu untuk yang menggunakan tanda kurung ya, tapi karena ini tidak ada tanda kurungnya, maka langsung saja kita hitung. Buat anak-anak Ibu yang kemarin masih belum paham, tolong penjelasan Ibu ini dilihat berkali-kali supaya kalian bisa lebih paham lagi. Nah, jadi pertama-tama kita tulis dulu. Ini kan ada 4 angka, 4 bilangan. Nah, maka tuliskanlah sejajar. Jangan sampai kamu menulisnya salah ya. Nah, jadi tulislah 8.450 kita kurangkan dengan 6.250. Nah, sekarang kita kurangkan seperti ini. Ini adalah cara menurun. 0 dikurang 0 tetap 0. Nah, kemudian 5 dikurang 5 berapa? Ayo. Nah, 5 dikurang 5. Kamu punya 5 permen. Punya 5 permen. Kalau Ibu minta semuanya 5-5-nya dari kamu, maka kamu sudah tidak punya permen lagi. Berarti 5 dikurang 5 artinya 0. Nah, sekarang bagaimana dengan 4? 4 dikurang 2 hasilnya berapa? Kita punya 4, kita buang 2, sisa 1, 2. Berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, sekarang bagaimana dengan angka selanjutnya, yaitu 8 dikurang 6. 8 dikurang 6 kita hitung saja menggunakan jari karena ini masih angka-angka yang kecil ya. Jadi 8 dikurang 6 itu adalah 2. Nah, sekarang hasil dari pengurangan 8.450 dikurang 6.250 sama dengan 2.200. Kita letakkan terlebih dahulu di sini. 2.200. Sekarang kita jumlahkan dengan 3.449. Nah, kita jumlahkan
Nah, sekarang kita jumlahkan hasil dari pengurangan tadi dengan angka ketiga atau bilangan ketiga. Nah, sekarang kita jumlahkan 2200 kita tambah 3449. Kita tulis lagi di sini. Oke, kita tulis 3449 tambah, karena di sini operasi hitungnya adalah penjumlahan. 0 ditambah 9 sama dengan 9. 0 ditambah 4 sama dengan 4. Sekarang 2 ditambah 4 sama dengan 6. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, ada berapa angka? Ada 4 angka. Letakkan tanda titik setelah 3 angka dari belakang. 1, 2, 3 titik. Hasilnya adalah 5649. Nah, jadi hasilnya aku akan lanjutkan pembahasan soal yang nomor 2. Kemarin itu soalnya 6666 dikurang buka kurung. Nah, ini ada tanda kurung. Berarti yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah soal yang ada di dalam kurung. Nah, 2222 ditambah 3333. Nah, jadi soal yang kemarin itu sangat-sangat mudah sekali ya. Tapi masih ada yang salah menjawab atau salah menghitung. Semoga dengan video kedua ini, pembahasan soal yang kemarin, kalian jauh lebih bisa lagi dalam mengerjakan soal. Nah, sekarang Ibu akan bahas bagaimana caranya. Nah, sekarang di sini ada 6666. Tulis kembali pada jawaban, karena yang harus kalian hitung terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Berarti 6666 dikurang. Nah, sekarang kita cari dulu hasil dari 2222 ditambah 3333. Ini soal yang sangat mudah, tetapi masih ada yang banyak salah di soal nomor 2. Jadi berhati-hati dalam menghitung, karena terlalu terburu-buru akan menyebabkan kalian bisa menjawab salah. Untuk itu, makanya pelajari lagi berulang-ulang penjelasan Ibu. Bila ada yang belum kalian pahami, silahkan bisa bertanya. Nah, sekarang kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 2222 kita tambah dengan 3333. Nah, sekarang kita jumlahkan. 2 ditambah 3, 5. 2 tambah 3, 5. 2 tambah 3, 5. 2 tambah 3 lagi, 5. Nah, letakkan tanda titik di angka ketiga dari belakang. Jadi kalau kita mau meletakkan tanda titik, itu jangan sampai salah, karena ini adalah bilangan ribuan. Bilangan ribuan itu selalu dihitung dari 3 angka dari sebelah kanan, baru beri tanda titik. Nah, sekarang kita sudah dapat hasil dari penjumlahan yang ada di dalam kurung. Kita tulis ke samping 6666. Berarti sekarang kita tulis hasilnya di sini, 5555. Nah, sekarang kita hitung 6666 dikurang 5555. Mudahan kalian setelah yang Ibu jelaskan yang kedua ini, kalian lebih paham lagi untuk menjawab soal hari ini ya. Jadi kita kurangkan dengan 5555. Kita kurangkan 6 kurang 5 sama dengan 1. 6 kurang 5 lagi 1. 6 kurang 5 1. 6 kurang 5 1. Sekarang kita hitung ada berapa angka. Ada 4 angka, karena ini bilangan ribuan. Jangan lupa tanda titiknya, 1 2 3 titik. Berarti hasilnya adalah 1111. Nah, jadi soal yang kemarin Ibu berikan ternyata mudah banget kan? Hanya saja kalian kurang teliti dan kurang hati-hati dalam menjawab soal. Maka dari itu, hari ini ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, dari 4 soal yang kalian kerjakan nanti, harap berhati-hati dalam mengerjakan. Hitung kembali benar-benar. Kalau sudah merasa yakin dengan jawabannya, kemudian langsung klik tombol kirim.
Jadi, matematika itu tidak sulit. Yang sulit adalah ketika kita tidak mau belajar dan tidak mau berusaha untuk bisa. Ingat, tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan kalau kita punya niat dan usaha. Jadi, untuk hari ini materi kita masih sama seperti minggu lalu. Sampai nanti kalian benar-benar udah paham, baru kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi, sementara ini kita masih belajar matematika. Jadi, jangan anggap matematika itu adalah bilangan yang sulit ya, atau pelajaran yang sulit. Karena matematika itu pelajaran yang mudah asal kita mau belajar. Oke, sekian materi hari ini. Semoga penjelasan ibu dari 2 soal yang kemarin kalian sudah kerjakan bisa menambah ilmu kalian untuk hari ini. Nah, jangan lupa kerjakan dengan hati-hati. Kalau sudah merasa yakin jawaban kalian benar, baru klik tombol kirim. Jadi terima kasih untuk perhatiannya untuk soal hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Bila ada kekurangan dalam video penjelasan materi ibu ini, ibu minta maaf. Semoga kalian lebih paham lagi, lebih semangat lagi. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai keluar rumah atau bermain di luar tidak menggunakan masker. Jaga jarak dan selalu rajin cuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.